Selamat pagi dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua, pendengar Radio Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program A Beautiful Life bersama dengan saya, Pendeta Budi Prasojo dari Gereja Petani Indonesia, Kelapa Gading. Ya, bagaimana kabar Bapak Saudara semua? Pagi hari ini saya berharap bisa berdoa supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu benar-benar terjadi melalui kehidupan yang kita kerjakan untuk hari ini. Baik, mari sebelum kita akan memulai program ini, saya akan membawa kita bersama-sama untuk masuk dalam doa. Kita serahkan kepada Tuhan untuk program ini berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh berjumpa kembali dalam program A Beautiful Life yang akan memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan, hari-hari kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu, sehingga hidup kami benar-benar apa yang dikatakan firman Allah. Barang siapa mentaati firman, ia akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Bila setiap janji firman-Mu terjadi melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu sepenuhnya untuk program acara Beautiful Life pada hari ini. Dalam anugerah-Mu saja, dari awal sampai akhir, kami serahkan bila sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu, bila firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami, mengubahkan hati kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, baru saja kita melihat di televisi ataupun saudara melihat secara langsung, pada tanggal 17 kemarin ada satu perayaan atau upacara dari kemerdekaan negara kita yang ke-71 tahun. Tetapi pertanyaan sekarang, apakah dengan kita mengadakan upacara, dengan menaikkan bendera Sangsaka merah putih, kemudian kita selesai? Ternyata itu hanya sebuah seremonial, sebuah simbol bahwa negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus dan diperingati tahun ini adalah tahun yang ke-71. Nah, tentunya kalau negara ini ada, itu juga karena seperti saya katakan kemarin, ada masyarakat yang begitu peduli dengan bangsa dan negara yang ada di mana kita tinggal. Nah, untuk itu saudara, hari ini saya membahas saudara kepada sesuatu yang penting sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia. Tentunya kita tidak mau bangsa ini runtuh. Kita tidak mau bangsa ini porak-poranda. Kita ingin ada kesatuan yang pernah didengungkan tahun 1928. Satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air Indonesia. Bukan saya membawa kepada saudara untuk mengerti dengan apa yang saya ingin sampaikan, tetapi apa yang kita akan lihat hari ini itu sudah tercatat dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita dulu waktu belajar di sekolah, ya, saya tidak tahu sekarang mata kuliah apa atau pelajaran apa yang ada tentang warga negara. Kalau kita kenal dulu ada namanya civic, ya, ada nama civic, ada nama PMP, Pendidikan Moral Pancasila, diajar untuk berbangsa dan bernegara. Kita kenal dulu ada namanya GBHN, kita kenal ada nama Repelita, ada menteri-menteri, kenapa ada menteri sebagainya. Itu disajikan kepada pelajaran ketika kita masih ada di sekolah. Nah, kita dulu pikir untuk apa sih pelajaran disampaikan, diberikan, apakah gunanya? Ternyata hari saya baru tahu bahwa apa yang diajarkan itu ada sesuatu yang berdampak, berguna untuk keadaan di masa yang akan datang. Pemerintah yang ada itu bukan sekedar ada, tetapi oleh karena benar-benar anugerah daripada Tuhan. Dan saya tidak pernah bosan-bosan mengatakan bahwa Indonesia ada oleh karena rahmat, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena Tuhan, negara ini ada. Dan saya merindukan bahwa negara Indonesia tetap ada, ya. Sampai kapan? Sampai Yesus datang yang kedua kali. Sampai raja di atas segala raja, memerintah juga atas bumi pertiwi Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini satu tugas daripada pemimpin untuk mensejahterakan? Kita kenal hari-hari ini bagaimana pemimpin itu sedang diguncang. Pemimpin itu sedang diturunkan dan sebagainya. Ada usaha-usaha untuk menggulingkan pemerintah.
Dan itu bukan hal yang gampang. Ya, memang kemerdekaan kita sudah peroleh 71 tahun yang lalu, tetapi di dalam perjalanan 71 tahun yang lalu kita kenal ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat bangsa ini benar-benar mencekam. Seolah-olah bangsa ini akan runtuh. Bisa memberitahu, karena ada orang-orang yang mengasihi bangsa negara ini, maka negara ini tetap eksis, tetap ada. Baik, hari ini saya membahas saudara untuk kita belajar dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah dan mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal-hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut pada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, ternyata Alkitab yang kita punya itu dahsyat. Dahsyat sekali, saya katakan, semua yang ada di dalam dunia ini dia atur. Baik secara spiritual maupun secara jasmani, diatur sedemikian rupa. Alkitab mengatakan, sebab itu cari dahulu kerajaan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, hukum-hukum rohani pun diatur, baru hukum-hukum jasmani pun juga ikut diatur. Nah, saya rindukan setiap pemirsa Bible TV dan perhatian kanal Tuhan benar-benar menikmati satu berkat atas Indonesia di mana kita boleh tinggal. Nah, saudara, kalau kita melihat, alangkah tidak fair kalau kita ini cuman ada di Indonesia, ya cuman makan, tidur, dan sebagainya. Mungkin saya berkata demikian, bukankah kita warga kerajaan surga? Betul, saya katakan 100% kita adalah warga kerajaan surga. Tetapi kita ada di dunia ini pun harus berperan secara aktif. Harus ada bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Bersatu padu, bukan kita menyamakan, bukan. Tetapi kita pun juga punya aturan untuk berbangsa dan bernegara. Nah, saudaraku, kita akan benar-benar menyadari bahwa kita bersyukur ya bahwa Indonesia ini masih ada dalam, saya katakan, kendali Tuhan yang begitu dahsyat ya. Coba kalau kita lihat ke luar negeri, ke beberapa negara, ya sepertinya negara itu benar-benar mengalami satu keadaan yang tidak baik ya. Kudeta itu segera dilakukan, dan kita lihat beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar 4 tahun yang lalu, kita lihat negara Mesir yang begitu hebat ya, akhirnya mereka pun bisa dikudeta. Dan seperti saya sampaikan pada dalam minggu yang lalu, bagaimana kita harus berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita supaya mereka juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatur bangsa dan negara, sebab itu hal yang tidak mudah. Nah, kita terus ada di negara ini, dan kita harus mencintai bangsa ini sebagai bukti kita adalah warga kerajaan surga yang sedang ada di dalam perantauan. Nah, saudara, mari kita ambil bagian dalam negara ini supaya apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita benar-benar menjadi sebuah realita dan kenyataan. Nah, untuk itu ada 3 yang saya sampaikan hari ini.
bagaimana kita menjadi warga negara yang baik atas Indonesia. Ya, saya percaya setiap kita cinta Indonesia. Ya, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dikatakan, berdoalah bagi kesejahteraan kota, ya, di mana aku membuang kamu, dan berdoalah bagi tempat itu supaya sejahtera kota atau sejahtera negara itu juga terjadi atasmu. Nah, saudara, ternyata tidak bisa kita berpangku tangan. Kan ada pemerintah, kan ada yang mengatur sebagainya. Kita pun sebagai warga negara yang baik harus berperan. Pertama, di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atas. Harus takluk. Artinya tunduk kepada apa yang diperintahkan, apa yang diatur oleh undang-undang. Ya, semua harus mengadakan sebuah penundukan diri. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang tidak mau, atau mereka dalam istilah kebalakan hukum. Mereka semaunya sendiri, ya. Mereka buat aturan sendiri. Padahal sudah ada aturan, dibuatlah aturan sendiri yang seringkali membuat orang lain itu bimbang. Ya. Untuk itu, saudaraku, sebagai warga negara yang baik, tidak ada kata lain. Setiap kita harus takluk, artinya taat dengan mengerti. Taat dengan mengerti. Nah, kalau kita melihat ada banyak aturan-aturan yang ada di negara kita bukan untuk mengekang, bukan untuk tidak memberi suatu kebebasan, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga semua tatanan itu berjalan dengan baik. Sebab saya katakan di sini, kita katakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan, dan pemerintah itu punya kewenangan daripada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita jujur melihat di dalam sejarah daripada pemerintah yang ada, kita kenal yang pertama adalah namanya teokrasi, di mana Allah memimpin, Tuhan memimpin sebagai raja. Tetapi pada waktu itu orang-orang tidak suka, ya, maka mereka mengendaki Tuhan tidak jadi pemimpin, tapi mengangkat pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Maka kita kenallah ada banyak macam-macam pemimpin. Saudara belajar tentang sejarah, ya. Ada negara parlementer, ada presidensial, ada negara demokrasi dan sebagainya. Itu ada punya aturan main sendiri. Dan saya mau katakan bahwa apapun bentuk pemerintah yang ada, bila kita menyadari bahwa itulah satu kewenangan yang diberikan Tuhan kepada pemerintah. Karena saudaraku, sebagai warga negara, tidak ada kata lain, kita mesti taat, tunduk dengan hati. Tunduk dengan hati, dengan sikap hati yang benar. Nah, kita berkata, lupa itu saja melanggar, ini saja melanggar. Saudara, mari kita sebagai warga negara, sebagai orang percaya, Tuhan rindukan setiap kita sebagai warga negara yang baik. Kita mesti benar-benar tunduk, takut akan pemerintah yang ada. Tidak ada kata lain. Sebab kalau kita lihat di sana, ya, ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ketidaktaatan atau ketidakpatuhan kepada pemerintah itu berarti kita sedang melawan Tuhan. Bukan melawan pemerintah yang ada saja, tetapi sedang melawan Tuhan. Mungkin saya berkata demikian, Pak, bukankah sejak dahulu negara kita itu dipimpin oleh bukan orang-orang di luar Tuhan, bukan orang-orang percaya? Apakah mereka, saya mengatakan, kalau Tuhan memberikan satu keputusan kepada raja, ya, maka lewat raja itu kemanapun akan dialirkan. Dan itu saya percaya, ya. Karena itu, saudaraku, kalau kita sedang bergumul untuk pemerintah Kota Jakarta khususnya, ya, yang notabene adalah anak-anak Tuhan yang sedang memimpin. Saya mengatakan kalau periode ini pun
tidak memimpin, saudara tidak boleh kecewa. Kemudian saudara demo ke balai kota, tidak perlu. Karena kita tahu, siapapun pemimpin yang ada di kota kita, di daerah kita, itu kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagian kita hanyalah taat dan takluk kepada pemerintah yang sedang berjalan. Nah, untuk itu, saudaraku, bila kita sebagai warga negara yang baik, sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengatakan sebagai warga negara yang baik, taatilah setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Taatilah dengan baik. Saya senang sekali beberapa teman-teman yang hari-hari sedang mengambil SIM, ya, mengurus SIM yang baru. Bagaimana ujian sampai 3-4 kali datang, ya. Sebenarnya bukan sebenarnya sudah lama ini ada. Saya masih ingat betul ketika di tahun 70, ya, ketika orang-orang mengambil kartu SIM, ya, surat izin mengemudi, ya, kalau itu motor, maka saya pernah melihat bahwa ada rombongan, saudaraku, ya, karena saya pernah tinggal di daerah Surabaya, di daerah di mana SIM itu dimunculkan, ditimbulkan, dibuat, ya. Maka dalam beberapa, kalau nggak salah hari Selasa, hari tertentu, atau Selasa dan Jumat kalau nggak salah, itu ada 50 orang dengan kendaraan yang sama, ya, mereka pakai helm, mereka ada di jalan raya, dan dikawal oleh polisi, dan mereka benar-benar praktek. Nah, sekarang kan tidak. Pernah ada satu era di mana tinggal datang foto, ya. Pak, ini kan sudah zaman, saya mau katakan bukan masalah modern atau tidak modern. Peraturan yang ada adalah bagaimana untuk mendapatkan SIM, jelas usia 17 tahun. Ya, usia 17 tahun. Bagaimana dengan usia belum bisa? Nah, untuk itu, saudaraku, kita belajar di sini bahwa ketaatan sekecil apapun harus kita pegang. Ya, waktu itu saya pernah cerita sama saudara bahwa ketika anak saya SMP kelas 3, kasih bisa naik motor, dia merangsek, dia merengek-rengek, "Pak, buatkan aku SIM. Buatkan aku SIM." Saya katakan, "Umurmu berapa?" "Masih 14, tunggu 3 tahun lagi." Begitu 17 tahun, saya buatkan KTP, saya buatkan dia SIM. Baru dia mengerti. Kenapa? Perlu belajar dahulu. Itu peraturan yang sederhana, yang seringkali kita langgar. Nah, coba kita lihat, saudaraku, kalau kita punya kendaraan bermotor, ya, ternyata penunggak pajak untuk bayar motor itu banyak sekali. Banyaklah pajak tepat pada waktunya. Jangan menunda, sebab 1 hari saja menunda, itu ada dendanya. Dan dikatakan begini di dalam firman Tuhan tadi, jika kamu melawan ketetapan pemerintah, kamu sedang melawan Allah, ya, dan kamu akan menerima hukuman atas diri. Ada denda, saudara. Karena itu, saudaraku, ayo kita sederhana saja, ya, berlintaslah yang baik dan sopan dan sebagainya. Taatilah hukum-hukum yang ada. Tidak kata lain, Alkitab menjabarkan demikian. Harus takluk kepada pemerintah. Jangan melawan. Melawan pemerintah berarti, saudara, sedang berurusan dengan Tuhan. Taati saja, taati saja. Lupa gini macam-macam, urus KTP, ya. Saudara punya KTP. Bahkan sekarang ini pemerintah sudah membuat satu peraturan lagi, ya. Usia 1 bulan kalau salah sampai berapa tahun itu punya KTP anak-anak. Nah, itu mari kita dukung. Itu baik. Kenapa? Untuk mendata. Sekarang kalau kita jumlah penduduk Indonesia, saya katakan tidak bisa. Dengan apa kita bisa menjumlah? Orang kita mobile aja begitu rupa, ya. Kita lihat di bandara, kita lihat di stasiun kereta api, orang belum di terminal, mereka mobile, saudaraku. Dan saya mengatakan dengan iktp itu akan mempermudah. Saya tahu sendiri bagaimana satu orang bisa punya 5 KTP, 4 KTP, lebih dari 1 KTP. Karena, saudaraku, kita pekerjaan yang baik. Mari kita sadari bahwa hukum dibuat bukan untuk menghambat, tetapi bukti bahwa bagaimana Tuhan itu berperan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, bagian yang terakhir, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Selain kita taat, saudaraku, berbuat apa saja yang baik untuk bangsa negara kita. Apa saja yang baik kita buat untuk bangsa negara. Mungkin sudah berkata,
nggak bisa. Ya, saudara, mungkin di sekitar saudara, jadilah warga yang baik, ya. Kenali Pak RT saudara, kenali Pak RW saudara, kenali anggota masyarakat sekitar saudara, kenali mereka, berbuat baik untuk mereka. Ya, tidak perlu kita yang muluk-muluk, sederhana saja, saudara. Ya, sederhana saja. Nah, saudara, coba kalau kita lihat, ya sekarang ini kan rasa pertemanan, emansipasi, mengenal satu dengan lain, itu kan sudah jarang, ya. Kemarin kebetulan saya balik ke Surabaya, saudaraku, saya tinggal di daerah di luar kota Surabaya, ya, ada agak jauh dari kota Surabaya, dan saya kaget ada satu anak yang ulang tahun di situ, ya. Mereka kirim makanan ke tempat kita, dan itu sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Tidak, dulu waktu Lebaran sebagai mereka kirim makanan. Nah, saudara, itulah sebabnya apa yang bisa kita buat secara baik, kita buat saja, ya, mengasihi orang-orang sekitar kita. Ya, kita menyantuni orang-orang yang kurang mampu, ya, mengadakan sebuah holistik untuk mereka, mengadakan diakoni untuk mereka, sehingga saya percaya ketika kita bukan kita mau hambur-hambur harta, tidak, ya, karena kita sudah diberkati, mari kita juga memberkati orang lain. Lakukan yang baik, ya, menyantuni. Mungkin kita lihat ada orang yang tidak bisa sekolah, kita sekolahkan mereka. Itu sebuah karya yang luar biasa yang Tuhan beri untuk kita lakukan. Nah, untuk itu, saudaraku, jangan kita berkata, apa yang bisa aku buat? Banyak, saudara. Banyak yang bisa kita buat. Peduli dengan orang lain, itu sebagai warga negara yang baik. Ya, jangan kita cuek. Peduli dengan. Loh, Pak, bagaimana kalau orang manfaat kita? Enggak apa-apa, sudah. Kita beri saja. Saya percaya kebaikan hatimu ketika dilihat Tuhan, itu akan berdampak besar kepada orang lain. Jadi jangan berpikir berbuat apa. Banyak sekali. Banyak sekali kita buat, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, lakukan kewajiban kita. Tadi disebutkan bagaimana membayar pajak, lakukan saja. Lupakan ini, kan di Pak Korupsi sudah, masalah korupsi itu ada yang ngurusi, sudah. Bagian kita adalah taat. Kewajiban kita mesti lakukan. Taati. Kewajiban yang kita harus bayar, kita bayar, ya. Kewajiban sebagai warga negara yang baik harus kita lakukan. Itu, saudaraku, untuk kita menikmati hidup secara luar biasa. Lihat keindahan-keindahan hidup, mari kita mau, ya. Ya, bersyukur, saudaraku, kereta api sudah begitu luar biasa ditata, ya. Dulu kita bisa lihat bagaimana orang pergi keluar kota atau keluar Jakarta tanpa uang pun mereka bisa pergi, ya. Harga tiket dikatakan sekian ratus ribu, mereka juga nggak bayar 100.000, nggak bayar, ya, di bawah itu semua mereka bisa, ya, macam-macam lah, gitu. Mari yuk kita tetap, ya, resmi, semua resmi, ya, di loket-loket yang resmi, ya. Sudah kita mau, apalagi sekarang ini marak dengan mafia, banyak mafia, ya. Kita kemarin tentang vaksin dan sebagainya, itu semua adalah jaringan-jaringan yang tidak bertanggung jawab. Mari kita mau menjadi warga negara yang baik. Saya percaya kalau kita diberkati, negara kita berkati, saya percaya semua akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami tinggal di Indonesia. Bila Tuhan kami sebagai warga negara yang baik, kami akan membuktikan bagaimana Tuhan berkarya atas bangsa negara ini. Itu Bapa, kami rindu sebagai warga negara yang baik, kami akan berkiprah untuk bangsa ini. Kami tetap berdoa bagi perjalanan bangsa negara Indonesia di dalam anugerah-Mu saja. Biar siapapun pemimpin yang ada di negara ini, kami memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, bila setiap kami Kau dorong setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi warga negara yang baik. Sebab kami tahu inilah tugas kami, inilah pekerjaan yang kami kerjakan selama di atas muka bumi. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua pagi ini Bapa. Berkati Radio Prestasi yang terus mengumandangkan tentang berita kebenaran di seantero dunia ini Bapak. Berkati pemilik, berkati semua karyawan yang ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam masalah keluarga, pekerjaan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih. Di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian tadi firman yang datang kepada kita semua pagi ini. Dan saya mengundang Bapak Saudara semua yang belum punya tempat ibadah tetap, hadirilah ibadah kami dari Gereja Bethlehem Indonesia Kelapa Gading, bertempat di Klub Gading Mas setiap hari Minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan semua ibadah, ada ibadah anak
Dan sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.